alamin, para alim, para ulama, sesepuh lan pinisepuh, khususipun ketua dan segenap pengurus takmir Masjid Nurul Huda, sedaya jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk yang kedua kalinya di bulan yang mulia ini, di bulan Ramadan ini, kita bisa bermujalasah bersama, duduk bersama, bertaklim bersama, belajar ilmunya Allah Subhanahu wa taala melalui hadis-hadis baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan melalui dawuh-dawuhipun para sahabat dan para ulama warasatul anbiya. Mugi-mugi lenggah kawula kali panjenengan sedaya wonten enjang menika angsal syafaatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan ilmu yang barakah, manfaat untuk bekal ibadah dan pembenaran ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan janji saya di pertemuan minggu kemarin, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang keutamaan sholat yang dilaksanakan dengan berjamaah, ataupun tentang keutamaan sholat yang menurut Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan syariat Rasulullah tentang diterimanya sholat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala dawuh di dalam Al-Quran, sesungguhnya sholat itu adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan disesuaikan dengan waktu yang telah ditetapkan dan juga telah diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi salat itu tidak bisa dirubah-rubah. Waktunya disesuaikan dengan waktu yang telah ditetapkan oleh syariat. Lek subuh niku jam sekawan lebih 7 menit, yang mulai itu kita diperintahkan untuk melaksanakan ibadah salat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai habisnya waktu subuh jam 5.32 menit pada saat ini. Maka apabila ada orang yang melaksanakan sholat subuh dari jam 4 lebih 7 menit sampai jam 5 lebih 32 menit, itu masih dikatakan subuh. Kalau ada orang lebih sholat subuh lebih dari ketentuan jam pada saat ini, itu namanya sholat kerinan, tuko keturun, tuko males, dan yang lainnya. Makanya sholat, kalau kepingin sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perintahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada sebuah hadis yang artinya seperti ini: barang siapa yang melaksanakan ibadah sholat sesuai dengan waktu dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat, maka sholatnya sah di hadapan Allah, sah. Tapi belum tentu sholatnya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya diterima saja oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus bagaimana caranya sholat kita ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak hanya diterima oleh Allah? Artinya kita tidak Allahu Akbar saja, tidak ruku, tidak sami Allahu liman hamidah, tidak sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, dan seterusnya. Bacaan-bacaan yang kita baca di dalam sholat dan gerakan-gerakan yang kita laksanakan di dalam sholat itu harus disesuaikan dengan apa yang telah dituntunkan oleh syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh, kula kali panjenengan sedaya niki sholat, di waktu kita mengucapkan kalimat takbiratul ihram, apakah kita sudah paham apa takbiratul ihram? Kalau sudah paham tentang takbiratul ihram, maka pasti sholat kita ini diterima oleh Allah dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada dua, ada sholat hanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tapi tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sholat yang diterima dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala
caranya harus didasari dengan ilmu. Karena banyak orang yang sholat itu tidak didasari dengan ilmu. Ada orang takbiratul ihram, Allahu Akbar, ikut Allahu Akbar, sholat. Di luar sholat pun juga ada orang Allahu Akbar, ya ikut Allahu Akbar, demo. Ada demo kepada Gusti Allah melalui takbiratul ihram, ada demo kepada pemerintah juga melalui takbir. Kan tidak ada bedanya. Sama-sama Allahu Akbar, tapi satunya kepada Allah, sama-sama Allahu Akbar, satunya kepada pemerintah. Demo yang benar itu bagaimana? Demonya kepada Allah Subhanahu wa taala didasari dengan ilmu. Lah kok unjuk rasa malah nyebut Allahu Akbar. Mungkin lek perang nyebut Allahu Akbar. Demo ngerusak pagere balai kota. Menek-menek di balai kota nyebut asma Gusti Allah. Terus nawabatin. Allahu Akbar tapi ngerusak. Sebetulnya kalau menghadap kepada Allah sebagaimana rohnya sholat, Allahu Akbar hati khusyuk kepada Gusti Allah. Itu yang benar. Bukan Allahu Akbar merusak. Jadi ada ayat inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya salat itu ada bisa mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Awalnya salat itu adalah Allahu Akbar. Kalau ada orang bilang Allahu Akbar kok ngerusak, niku namanya salat napa? Unjuk rasa. Allahu Akbar khusyuk anteng datang Gusti Allah melalui ilmu datang Gusti Allah. Tapi sebaliknya ada Allahu Akbar merusak, merugikan orang lain, mengganggu orang lain. Sami-sami kalimatnya Allahu Akbar. Itu adalah perbuatan yang salah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang pertama itu tadi, ada orang sholat hanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tapi tidak mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sinten niku? Orang yang sholat hanya ikut-ikutan sholatnya. Orang Allahu Akbar ikut Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, rabbighfirli warhamni, tahiyat sampai salam, tapi tidak tahu ilmunya, maka sholatnya hanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tapi tidak mendapatkan pahala. Wonten sing wonten. Insyaallah sedaya. Di sholat itu harus betul-betul kita pelajari ilmunya. Sholat itu tidak hanya Allahu Akbar saja, hati ini juga harus nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kabbara al-'abdu lis-salati yaqulu Allah ta'ala lil malaikati irfa'u dhunuba 'abdi min an raqabatihi hatta ya'budani tahiran fata'khudhul malaikat adz-dzunuba kullaha." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutip hadis qudsinya Allah Subhanahu wa taala, dawuhnya Allah Subhanahu wa taala, "Idza kabbara al-'abdu," apabila bertakbir hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat Allahu Akbar, di hatinya niat. Lek salat subuh tentukan subuhnya, lek zuhur tentukan zuhurnya, lek asar tentukan asarnya, maghrib tentukan maghribnya, isya ditentukan salat maghribnya. Maka Allah Subhanahu wa taala dawuh kepada malaikatnya, "Ya malaikati, wahai para malaikatku," kata Allah Subhanahu wa taala, "irfa'u dzunuba 'abdi an raqabatihi." Angkatlah, hapuslah dosa-dosanya dari hambaku yang melaksanakan sholat dengan mengucapkan kalimat Allahu Akbar pertamanya, an raqabatihi, dari ini apa? Dengkul, lututnya. Jadi dosa dari lututnya itu diangkat, disuruh membuang kepada malaikatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Niku namung nyebut Allahu Akbar. Semua dosa-dosanya itu dibuang oleh malaikat. Malaikat menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah melihat hambanya melaksanakan ibadah salat awalnya dengan mengucap takbiratul ihram, maka dosa-dosa kita semuanya sudah dibuang oleh Allah Subhanahu wa taala.
dalam artian kita mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sholat. Kalau ada orang yang tidak sholat, ya dosanya numpuk, semakin numpuk, semakin numpuk, semakin numpuk. Subuhnya keringan, zuhurnya kekeselan, asarnya keturun, maghribnya ngantuk, isanya ngeluyur. Ketemu subuh pun merang adzan, buat tendang ke masjid, buat tendang wudu, buat tendang atus, buat tendang nyucene awake dhewe kangge ngadep dhateng Gusti Allah. Maka dosa-dosanya semakin numpuk. Sehingga oleh Rasulullah dikatakan, barang siapa yang istiqomah melaksanakan sholat tepat pada waktunya sehari semalam 5 waktu, maka dalam sehari itu orang itu hakikatnya sama dengan menghapus dosanya, sebagaimana menghapusnya seseorang terhadap tulisan dari alat penghapus. Jika 10 kali panjenengan sedaya nuliskan papan tulis nih, setiap nulis mantun nulis dihapus. Dihapusnya bagaimana? Dihapus dengan sholat. Maka setiap 5 waktu sholat kita laksanakan, 5 waktu pula dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kados papan nih, papan lek ditulis terus kados boten dihapus, kinten-kinten nyuntel napa boten? Diruntek tulisannya. Wadah diwaca ya gak kene, gak diwaca ya bentuk tulisan, didelok ya mboseni, gak didelok ana ning ngarepan. Tambah kata, akhirnya numpuk. Lek pun numpuk niku ninggalaken salat sedinten sewengi. Sehari semalam ditinggalkan salat itu tambah numpuk. Itu cuma sehari semalam. Lah lek boten salat 1 tahun. Ya napa tusukulo kali panjenengan sedaya. Salati namung setahun 2 kali. Idul Fitri kalian Idul Adha. Niku pun kakek nopo kersane di kira kali tanggane cek padha-padha duwe kelambi anyar. Sarunge anyar, mukenae anyar, sejadahe anyar, kelambine anyar, kupluk ini kulo anyar. Kupluk niku saking anyare kupluk mulai alit boten nanti tumbas kupluk. Napa keranten kupluk mek didamel undangan. Didamel salat setahun 2 kali. Mumpuk boten karu-karuan dosa kula kali panjenengan sedaya. Makanya salat yang benar kata Allah Subhanahu wa taala itu harus didasari dengan ilmu. Ini salat yang sah tapi tidak mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kepingin mendapatkan salat sah lalu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, jadi dasari ilmu. Bagaimana caranya takbiratul ihram? Tidak takbiratul ihram itu ngangkat tangan sembarangan, angkat tangan sebagaimana kita angkat tangan di luar salat. Takbiratul ihram, tuntunan para ulama, kita mengangkat kedua tangan kita itu hukumnya sunnah. Artinya kalau kali panjenengan sedolek sunnah dilampahi angsal pahala dari Allah, boten dilampahi, boten disiksa. Artinya ada orang sholat, contoh kita kalau praktekakan kan sholat nih, ada orang sholat misalkan Allahu Akbar ngeten, trimo ngeten mawon tangane kados tiyang aras-arasan Allahu Akbar, angsal pahala sunnah napa boten? Boten. Karanten sing sunnah niku ngangkat kedua tangan. Allah lurus daun telinga. Tidak lebih Allahu Akbar. Niku lak yang tawaf ngutik Hajar Aswad. Nanti tawaf. Derek mugi-mugi saged tawaf sedaya. Sanes tawaf ten gandongan. Tawafe ten Mekah Madinah mriku lho. Ngiteri Ka'bah niku tawaf baik melalui haji ataupun melalui umrah. Maki sarang-sarang umrah. Lek pun sareng kula sing mimpin lagi. Rasane kuwi tersalah juga. Allahu Akbar. Lurus daun telinga. Ini takbiratul ihram. Ngangkat tangannya yang sunnah ya berarti ini. Ada pendapat ulama ngangkat tangan itu boleh sejajar ini. Napa nih? Bahu. Allahu Akbar.
Ada yang ketiga, pendapat ulama tapi tidak pernah dipakai. Karena pendapat itu tidak masyhur. Pendapat itu tidak majmu' ulama. Sejajar ini ke samping Allahu Akbar. Lalek didamel salat jamaah nyenggol koncone boten sios salat sikut-sikutan lakon kok nyenggol aku sih. Maling ngoten. Sing masyhur yang sering dipakai oleh orang-orang salat kepada Allah, Allahu Akbar ngeten. Lurus daun telinga atau bahu, Allah. Lurus ini, kedua bahu. Terus tangannya dihadapkan ke arah kiblat. Boten digegem Allah. Lah sampe kados tiyang tadi jotos-jotosan. Kira si malaikat, lah kok gegem apa katin jotosi aku kate malaikat. Jadi dibuka ini. Dibuka lurus. Allahu Akbar. Tidak seperti ini kayak orang dada. Jadi menghadap ke arah kiblat. Ini tuntunan syariat. Hukumnya sunnah. Makanya lek salat niku niat betul-betul niat kepada Allah. Jangan Allahu Akbar. Katek sendah kepira ta? Bar. Gak pati niat. Salat cap nopo niku. Itu sunnah. Amalan-amalan yang seperti itu sunnah. Terus caranya ngangkat tangan di dalam sholat itu ada beberapa tempat. Yang pertama di waktu takbiratul ihram. Yang kedua al-hawiyyu ila ruku. Allahu Akbar. Mau ruku itu tangannya juga diangkat. Bangun dari ruku mau i'tidal itu tangannya diangkat. Sami Allahu liman hamid. Sama ngangkatnya. Jadi habis ini Sami Allahu liman hamidah. Terus tangan yang benar posisinya bagaimana? Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Rasulullah dulu bagaimana? Dalam kitab Kaifatus Sholli, karangannya Abu Ya Sayyid Muhammad Al-Maliki, disebarkan di Indonesia oleh guru saya Kiai Ihya Ulumuddin Pujon, Pondok Nurul Haramain. Rasulullah itu setiap selesai ruku i'tidal tangannya tidak seperti ini. Lek ngeten iki namine ngurmat Pak Wali kok. Jenengan lek ten wali kota. Monggo Pak, ngeten kan boten pantas. Tapi lek ten Gusti Allah, Sami Allahu liman hamidah, ngeten tangan. Tidak ke belakang. Kalau ke belakang, apalagi sampai gini-gini. Itu namanya senam pagi. Sami Allahu liman hamidah, lurus kedua paha gitu. Tidak ke belakang, tidak ke depan. Juga tidak seperti ini. Dalam kitab Kaifatus Sholli dijelaskan seperti itu. Itu cara sholat melalui syariat. Cara sholat melalui syariat. Berdirinya bagaimana? Karena berdiri itu hukumnya wajib bagi orang yang mampu berdiri. Dan itu salah satu rukun daripada rukunnya sholat. Berdirinya ya seperti ini, kaki ini seperti ini. Kan kadang wonten jenengan insya Allah nanti pernah melihat orang-orang itu sholat megang sunat. Itu sanis sholat badhe pencak silat. Ambil kuda-kuda kata laung Gusti Allah kok dipencak silati. Malaikat kok dipencak silati. Disepak dengkul setunggal lino boten saged ngaten. Jadi biasa ngeten posisinya. Juga tidak numpuk ngeten. Ada orang sholat ditumpuk sarung dikempit ngeten. Kok kena dikempit. Allah pun pada sujud nih guru rumpuk. Jadi nanti saya punya fotokopiannya banyak insya Allah. Kayak kitab Kaifatus Sholli itu saya fotokopi. Terjemah bahasa Indonesia. Mungkin bisa dibaca-baca. Insya Allah nanti kalau tidak lupa saya carikan dulu di lemari kitab saya. Kalau masih ada berapapun nanti insya Allah saya bawakan. Mungkin biar dibaca-baca jamaah di sini. Itu sesuai sholat yang sesuai dengan tuntunan syariat Rasulullah. Karena ada orang sholat dikempitnya itu. Nopo kok dikempit? Wong rukune yang mau kenai yo, dikempit gak dikempit yo pancet. Sarungi pun terus dikempit. Terus lek sarungan niku sujud kok malah sarungnya yang kena jari-jari kaki. Maka sujudnya itu tidak
sah. Kenapa? Karena sarung itu pakaian, bukan tempat sujud. Kan kadang gitu. Sujud. Jempolnya kadang sarungnya ngantol. Terus di dalam sujud, tarikin. Biar sholatnya sah. Itu cara sholat yang benar melalui syariat Rasulullah, tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sarungan pun sarungnya api BHS, kelewer mau katek capi BHS 100% sutra, boten usah. Lah kalau sarungan dicap boten nanti malah kalau sarung enten capi kalau gunting. Keranten diwoco koncone. Dilirik sarung Ustad gajah duduk. Niku akan menyebabkan pahalanya orang yang ada di sebelahnya itu hilang. Nopo keranten moco tulisan sarung. Nopo malih gegere. Allahu Akbar sponsor Ciptaden, Indomie. Sing nemen niku coblos nomor 2. Lak nemen. Lek sarung-sarung kelambi-kelambi sing ngoten mboten usah didamel. Bahkan sunnahnya berpakaian di dalam sholat niku polos. Lek ireng kabeh. Lek putih kabeh. Ngoten. Itu sunnah. Mboten batik mboten. Kalau Indonesia itu pengrajin batik, tukang batik. Jadi Indonesia ini tukang batik. Makanya pikirannya nggih batik-batik. Warna-warni. Kalau hitam, makanya kula niki hitam, jas kula hitam. Lek sarung kula putih, jas kula nggih damel putih. Kelambi kula nggih damel putih. Napa putih nek kok ten lebet keranten sing ketok irenge sarung nih. Makanya kula jasan ngeten. Allahu Akbar. Surban ya saya ginikan. Ini surban BHS. Tapi capnya enggak saya tampilkan. Napa kula wedi diwaca jenengan. Surban Ustaz BHS. Malah menghilangkan pahalanya orang sholat. Ini biasa. Kupluk wonten sing enten tulisan ini kan. Tulisan namine pondok pesantren ini, pondok pesantren itu. Nuduhno awake dhewe iku alumni pondok. Mboten usah. Wong Gusti Allah tidak perlu ditunjuk-tunjukkan. Allah sudah tahu dari dulu, dari bayi kita mau mondok apa tidak itu sudah tahu. Enggak usah dituduh-tuduhaken. Nutuhno wong sing alim gawa kitab ngalor ngetan ngulon sepedaan gawa kitab. Kati blonjo ya maca kitab, bukan tempatnya. Wong dingene blonjo ceramah, bukan tempatnya. Di mana tempatnya? Di masjid seperti ini. Ini ceramah. Mangke jenengan blonjo, yuk mang pengajian opo? Wah, apik mang pengajian. Apa? Menjelasno salat. Lek ruku lho kan. Tempat di blonjoan lho, ruku praktekan ruku. Oleh bukan tempatnya. Lek takbiratul ihram ngoten. Dirasa sing badhe sadia iso kate tuku apa ora. Lah kok aku selak ngalih kok sik rukuk di kene. Kok kate tuku di masjid. Itu praktek salat seperti itu yang benar. Sujud banyak orang yang tidak paham urusan sujud. Anggotanya sujud yang harus nempel ke tempat salat itu ada 7. Yang pertama dahi. Niki lho, belum napa niki? Nek Jawa napa? Bathuk ya. Lek sujud kupluke pun ngeten. Kados kupluke menteri. Lek ngeten kupluke sujud ya napa? Lah mali kupluke sing sujud. Jadi harus dibuka ini. Kalau di luar sholat ganteng boleh. Di dalam sholat tidak perlu ganteng kados menteri presiden diangkat. Karena ini yang harus menyentuh apa? Tempat sujud. Bukan hidung. Hidung ini adalah ukuran. Disentuh dan tidak disentuhkan hidung kita, itu juga tidak ada hubungannya dengan sah dan tidak sahnya sholat. Kalau dahi kita yang tidak menyentuh, maka sholat kita batal. Tidak sah. Sholat kita tidak sah. Terus yang kedua, yang harus menyentuh itu juga kedua telapak tangan. Nempel, benar-benar nempel. Boten makro. Lek makro kan kayak gini berarti boten nempel. Terus sujudnya tidak sempurna. Kalau sujudnya tidak sempurna, maka sholatnya juga tidak sah. Jadi dibuka sedikit, dipegang. Jadi harus nempel semuanya. Boten makro.
Kadang ada orang sujud ngeten. Pula push up tentara. Push up angkatan darat dan rampal nih. Ini sujud pegang gitu. Nempel dua-duanya nempel ke tempat sujud. Pinten, pun pinten. 1, 2, 3. Yang kedua, ini tulang nggih dengkul nih. Lutut ini juga harus nempel. Ada orang sholat dengkul diangkat. Tapi lihat ngangkati nopo enten boroi, nopo lino dan lain sebagainya. Lek kebiasaan ngangkat, dengkul biasa diangkat di dalam sholat, boten sah. Tanpa darurat. Kalau diangkat karena ininya tidak ada, ada boroknya. Enten borok ini. Akhirnya sujudnya minta. Diangkat sisi. Krono enten boroi. Lek boten wonten boroi kok diangkat, sujudi boten. Terus. 2 lutut. Pun pinten? 1, 2, 3, 4, 5. Yang terakhir 2 jari-jari kaki nempel sedaya. Boten namung jempol ngeten nyuwun sewu. Sujud nempel semuanya. Mulai dari jempolnya sampai kelingkingnya. Ngantos jengking ini nempel. Terus ada orang yang sholat kakinya kaku. Kan wonten. Lek ditempelaken sedaya sakit. Maka itu menjadi darurat. Bagaimana caranya? Sebisanya yang ditempelkan, mungkin jempolnya, mungkin dari telunjuk kakinya, mungkin dari tengah kakinya yang bisa ditempel. Ya ditempelkan semuanya. Terus dari manisnya dan kelingkingnya niku sakit. Ditempelkan betul sakit niku nami darurat. Kan ada orang sholat juga ngangkat kakinya. Allahu Akbar. Wonten. Kok ada mana kalau sering ningali teng masjid pundi-pundi. Bukan karena dia tidak bisa sholat. Saya yakin dia itu tidak paham ilmunya sholat. Kakinya diangkat. Kadang imam ngoten itu. Lalu imamnya pun ngoten. Terus makmum ya ngoten. Berarti setunggal masjid sholat tiba. Makanya terus imam niku nggih kedah paham ilmunya sholat. Lek boten paham misalnya saklok cari sak kampung niki mung kedul sanes kok cari sak gandongan gak ana wong sing paham ilmu sholat, maka wajib mendatangkan orang yang diangkat menjadi imam sholat. Wajibnya di situ bagaimana? Ya membayar gaji wong. Makanya di masjid jami niku napa kok bayar? Bukan karena di jami itu banyak uangnya, boten sampai mawon lek keuangan kalian masjid Nurul Huda. Bahkan rame urusan keuangan itu di masjid mana-mana pun itu rame. Lek Jumat untuk dilaporkan tentang sing kok dilaporno wingi oleh nang di duit. Jangan-jangan ini fitnah pengurusan kebaikan. Di mana-mana nih wonten niku fitnah. Nopo mari terjame. Danai banyak, fitnahnya juga sama lah. Sabilillah gitu. Kula rumiyin natos batas gimar poti sabilillah lah. Rumiyin. Masjidnya besar, uangnya juga besar, tapi fitnahnya juga jadi semalang. Lelok cari masjidnya Nurul Huda, masjid kampung, masjid desa, paling puanten nggih sak kampung rasan-rasan. Niku ngoten niku nguji kesabarane pengurus. Di punti-punti nggih ngoten. Urusan masjid niku. Duwe kaya apa? Pengurus si bangun misal. Paling gawe duwe masjid ngoten. Padahal wedian sing dadi pengurus. Coba dadi pengurus, paling gawe blonjo dhewe. Kata-kata yang ngoten, fitnah dari dulu mulai dari zaman Rasulullah itu. Fitnah seperti itu mulai dari zaman Rasulullah sampai sekarang sudah mau kiamat. Insyaallah nanti sampai kiamat fitnah ngoten-ngoten niku urusan masjid niku kata. Sing boten difitnah namung setunggal di pundi? Masjid Namirani. Semerap Lamongan. Sing kubae saking emas, lah niki saking semen aku bae.
Dereng konten ya. Rencananya kan saking semen. Nek namira niku lapisan emas. Itu tidak ada fitnah. Kenapa? Karena itu donaturnya cuma satu orang. Jadi badhe unjuk rasa, badhe ngomong yo napa nggih mboten saged. Napa keranten sing bangun cuma satu orang. Lek niki kan swadaya masyarakat. Makanya fitnahnya lebih banyak. Gising sabar mawon. Pak Nawawi terus takmir. Pak Yasin ini sabar terus takmir. Membayang bendino pengajian. Tuh masjid bolak-balik metu. Bendino ono kegiatan takjil buka bersama. Tuh masjid bolak-balik metu. Niku fitnah. Kersane pun mboten usah dirungokaken, lek pun kesel leren. Ngoten mawon. Itu praktek salat. Praktek salat secara gerakan. Makanya gerakannya kalau sudah seperti itu nanti sesuai dengan syariatnya Rasulullah, insya Allah salat kula kali panjenengan sedaya niki sah dan juga dapat pahala. Seperti yang saya sampaikan itu tadi, kan ada orang salatnya sah tapi tidak dapat pahala. Ada orang yang salatnya sah plus dapat pahala. Panjenengan milih pundi? Plus dapat pahala. Subuh-subuh adem-adem kok nang masjid, tapi gak ngerti ilmu nih salat tok di masjid, tapi gak ngerti ilmu nih, ya gak dapat apa-apa. Cuma dapat pahalanya jalan dari rumah ke masjid, dari masjid ke rumah. Salatnya sendiri yang dituju itu tidak dapat apa-apa. Makanya Allah Subhanahu wa taala dawuh itu tadi di dalam hadis qudsi yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kabbara al-'abdu yaqulullahu lil malaikah." Di waktu hambanya Allah kula kali panjenengan sedaya niki bertakbir membaca Allahu Akbar. Allah dawuh kepada malaikat, wahai malaikat, irfa'u dzunuba 'abdi min an raqabatihi. Hilangkan, hapuslah semua dosanya hamba-hambaku yang sudah mengucapkan kalimat takbir kepada diriku, mengerjakan salat kepada diriku dengan diawali mengucap Allahu Akbar. Hapuslah semua dosanya dari kedua lutut sampai kepala. Ini hapus bebas. Boten kagungan tuh dosa. Terus di kelanjutan hadis tersebut, apabila kita sudah selesai melaksanakan salat, diawali dengan takbir, diakhiri dengan kalimat salam, assalamualaikum, lalu malaikat matur kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, niki kawulane panjenengan sampun nglaksanaken salat dhateng panjenengan. Napa kula balekaken malih dosa-dosane sing niku wau kula lepas. Lalu Allah Subhanahu wa taala dawuh, demi keagunganku dan demi kebesaranku, kata Allah Subhanahu wa taala, saya berjumpa dengan hambaku melalui takbiratul ihram dan melalui salam dengan ucapan assalamualaikum. Qad wafartu jami'a dzunubihi kullaha. Saya sungguh akan menghapus semua dan mengampuni semua dosa-dosanya hambaku kullaha, semuanya. Jadi tidak punya dosa. Makanya sholat niku termasuk salah satu daripada cara bertaubat. Jadi taubat itu tidak hanya astagfirullahaladzim, boten ngoten. Termasuk sholat itu salah satu jalan dan cara agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya setelah sholat kita dianjurkan untuk berdoa. Karena doanya orang yang telah selesai melaksanakan ibadah sholat dan benar dengan ilmunya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dikala ngangkat kedua tangannya langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Napa kok diterami kalian Gusti Allah? Keranten dosane sampun boten wonten. Lah kalau masih ada dosa di dalam diri kita, walaupun cuma satu dosa, maka doa kita itu tidak pernah didengarkan oleh Gusti Allah. Makanya lek dungu kula kali panjenengan sedaya kepingin diterami Allah Subhanahu wa taala, doanya setiap selesai salat. Boten assalamualaikum lalu mencolot boten. Wonten sing ngoten niku. Kathah sing ngoten niku. Salat assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Imam isik wiritan, koncone kanan kiri isik wiritan, awake dhewe mundur alon-alon.
Jukuk sendal, kadang sendale koncone sing dijukuk. Mlebu omahe kait keruan lagi sandale sapa. Bingung. Napa? Satu, sungkan koncone sik wiritan. Nomor loro, awake dhewe selak budal urusane dhewe. Lah urusane kalian Gusti Allah niku dereng mantun kok pun mencolok. Tirasi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, la yanbawi likulli muslimin ba'da shalah fa innahum la yad'u ila Allah. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, tidak pantas bagi seorang muslim apabila sudah melaksanakan sholat, lalu dengan sholatnya orang tersebut sudah berdoa kepada Allah setelah salam, setelah melaksanakan ibadah sholat, lalu dirinya tidak berdoa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu sangat tidak pantas. Jadi pantas ya apa? Gitu mau ngantos amini iman. Makanya boten usah kesusu. Dungu. Karena doanya orang yang setelah melaksanakan ibadah sholat itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada nih, paham ya? Mangke Pak Yasin, lenten jamaah Masjid Nurul Huda ini, mantun sholat kok mencolot, berarti itu bukan dari golongan jamaah Nurul Huda. Mungkin wong mampir. Walaupun tamu kiabat. Jamaah Nurul Huda, lenten istighosah. Datang ada pengajian, datang ada sholat berjamaah, datang ketimbang sholat di rumahnya, sholat di masjid. Ada hadis dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, besok di hari kiamat itu di padang mahsyarnya Allah Subhanahu Wa Taala ada 3 golongan yang tubuhnya 3 golongan tersebut itu bersinar di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, mengalahi sinar-sinar daripada sinarnya makhluk Allah yang lain. Yang pertama, golongan yang pertama, sinarnya seperti sinarnya matahari. Siapa itu? Golongan yang apabila sudah tahu waktunya sholat, sudah siap-siap mandi, mensucikan dirinya, lalu wudhu dan datang ke tempat sholat. Belum qiraah, belum adzan, belum iqamah. Itu besok tubuhnya, semua tubuhnya bersinar, dan digolongkan itu adalah sebagian daripada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tubuhnya bersinar. Makanya besok jenengan ketinggal pulau tubuh bersinar. Oh iku biyen Rusli sing ngaji di Nurul Huda. Lah apa awake bersinar? Ya berarti wudunya sebelum qiraah. Maka yang lain itu akan berkumpul jadi satu. Pak Herman, Pak Yasin, Pak Nawawi. Pak Nawawi niku saderenge adzan pun ngriki, saderenge qiraah pun ngriki. Napa nyetel qiraah? Bisa karena takmir pun wonten ngriki. Niku besok tubuhnya akan bersinar dan digolongkan dengan golongannya umat sebagian daripada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bersinar tubuhnya sama dengan sinarnya matahari. Terus ada golongan yang kedua yang ada di sebelahnya yang tubuhnya bersinar seperti sinarnya rembulan. Satu sinar yang seperti sinarnya matahari. Yang kedua sinar seperti sinarnya rembulan. Siapa itu? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia adalah golongannya orang-orang yang sudah mendengar qiraah. Kata sulit subuh, assalatu wassalamu alaik. Matus buka jeding, lawange jedinge kadang ditabrak keranten, memperhatikan panggilannya Gusti Allah. Mantun ngoten sirah wudu, mensucikan dirinya sendiri, lalu berangkat ke masjid. Qiraah, saderenge adzan. Sampai masjid salat tahiyatul masjid. Setelah tahiyatul masjid niat nawaitul i'tikafah sunnatan lillah taala. Duduk di masjid i'tikaf wiridan, baca sholawat, baca istighfar, baca Al-Qur'an. Itu besok akan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala
digolongkan bersama sebagian umat Rasulullah yang tubuhnya itu bersinar seperti sinarnya rembulan. Terus ada yang ketiga, golongan orang-orang sebagian daripada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tubuhnya itu bersinar seperti sinarnya bintang. Siapa itu? Dia adalah orang-orang yang sudah ada baru nyampe masjid. Niku biasa sinten? Kulo kali panjenengan. Wong kadang Jumatan sik rokokan mawon ten kirami. Niku kaum ibu-ibu. Nggih. Loh, ibu-ibu Jumatan? Kaum bapak-bapak? Lah ibu-ibu kok nggih. Kaum bapak-bapak. Kadang tanglet ten tilos ibuke. Kok kurung budal sih, Pak? Wong wis qiraah sik maring ngene kurung ada. Biasa bapak-bapak. Lah ibu-ibu qiraah subuh. Bingung, umat mawon ten pawon. Kompor dicetakno ana lepeng 50 cetak. Mantun mateng jangane sego dibuka cetak. Tira si bapak, ayo bu, budal, si apa sego kurung mateng. Punten kathah. Itu besok orang-orang yang seperti itu besok di akhirat itu akan digolongkan menjadi satu golongan, satu kelompok yang tubuhnya bersinar seperti sinarnya bintang. Sing boten kagungan sinar sinten besok di akhirat itu. Golongan selain dari 3 golongan tersebut itu adalah orang-orang sing sering datang itu imamnya sudah takbiratul ihram, bahkan imamnya sudah tahiyat baru masuk masjid. Kesusu-susu. Jamaah sing salatipun genah niku ditabrak-tabrak. Digeser-geser, roto-rono. Kayai jamaah, tapi bentinu telat mawon. Niku besok tubuhnya tidak akan pernah mendapatkan sinar sedikit pun dari sinar sholatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sing sregep sholat, sregep menyambut datangnya waktu sholat. Dan orang yang 3 golongan tersebut itu adalah orang-orang yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, digiring langsung, dipimpin oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gampang sebetulnya masuk surga itu gampang. Cuma kula kali panjenengan sedaya niku kadang sudah paham tapi tidak dikerjakan. Ada yang belum paham cuma males ngaji. Makanya majelis taklim sing sregep, majelis pengajian sing sregep, majelis sholawatan sing sregep, majelis istighosah sing sregep, majelis manakib sing sregep, majelis hotmil Quran sing sregep. Kersane kula kali panjenengan sedaya niki dihitung orang-orang yang memperjuangkan agamanya Allah melalui syariatnya Rasulullah. Niki bab tasik salat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niki diterusaken napa? Kula ten griya enten hotmil Quran. Sakniki salat yang tidak diterima sama sekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan diancam dengan salatnya itu akan mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada salat yang tidak diterima sama sekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan dengan salatnya orang itu diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan siksanya. Siapa itu? Dia adalah orang-orang yang dirinya salat tapi satu, wuduknya tidak sempurna kepada Allah. Yang kedua, rukun dan tumakninahnya salat itu tidak dijalankan di dalam salatnya kepada Allah. Lalu di luar salat perbuatannya itu tidak bisa menjaga dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Ada istilahnya guru kaula STMJ. Salat terus maksiat jalan. STMJ sanis susu telur madu jahe. STMJ salat terus maksiat jalan. Dia salat setiap hari, tapi mantun salat ngerampok, mantun salat ngerasane wong. Wonten.
Kadang wong suluk di masjid sareng kali koncone wong telu wong papat. Kumang salat anu yo. Lek tahiyat niku tahiyati kaya apa? Ngerasan. Sopo iku? Ya iku tanggane Riko dhewe. Mantun salat rasan Berarti salatnya tidak membuahkan tanha anil fahsya wal munkar, mencegah dirinya dari perbuatan fahsya dan perbuatan mungkar, keji dan mungkar, perbuatan jahat dan perbuatan mungkar. Ada yang seperti itu. Kadang di moten niku iku mang salat sujudi kaya wong udunan. Apa lek sujud itu lho kok 14. Rasan. Terus yang ketiga, golongan yang salatnya akan mengadab dirinya. Jadi adabnya Gusti Allah walaupun dia sholat. Padahal yang pertama itu tadi, kalau sholatnya sudah diterima oleh Allah, pasti doanya diterima oleh Allah. Tapi sholat dengan ilmu, dengan tuntunan dari syariat Rasulullah SAW. Golongan yang berikutnya itu adalah sholat yang tidak menyetop dirinya dari perbuatan fahsya dan mungkar itu tadi. Siapa itu? Dia adalah orang-orang yang hanya pandai melaksanakan takbiratul ihram, pandai melaksanakan kalimat subhanallah wa subhanallahil azim, subhan rabbil a'la wa bihamdi, tapi di dalam salatnya tidak pernah khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana orang tersebut hidupnya di dunia juga disiksa oleh Allah, di akhirat lebih-lebih sama halnya dengan orang yang meninggalkan salat. Makanya salat itu dengan ilmu. Kalau salatnya sudah benar, hidup ini tidak ada yang ruwet. Hidup ini tidak ada yang membuat diri kita itu sengsara. Makanya awwalu ma yuhasabu hisaban nas as-shalah. Kata Rasulullah SAW, pertama manusia itu besok akan dihisab oleh Allah, akan dihitung semua amal baiknya dan amal jeleknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah salatnya. Idza saluha sa'iru amalihi kulli. Apabila salatnya itu benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah yang lain itu dianggap benar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza fasada sa'iru amalihi kullu. Apabila salatnya itu tidak benar di hadapan Allah, maka dihitung semua amal ibadahnya walaupun benar selain dari ibadah salat itu. Walaupun benar, semuanya itu dikatakan tidak benar oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, salat kula kali panjenengan sedaya niki ceroboh misalkan. Tidak benar, tumakninahnya salah, terus bacaannya salah, terus kula kali panjenengan sedaya niki ahli sedekah wonten niki. Ahli sedekah, benar sedekahnya dari hasil kerjanya sendiri, dari uangnya sendiri, dari barang yang dihasilkan sendiri disedekahkan kepada orang lain. Kelasnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berhubung salatnya itu tidak benar di hadapan Allah, maka walaupun sedekahnya itu benar, zakatnya benar, hajinya benar, ibadah-ibadah yang lain benar, tapi karena salatnya tidak benar, semuanya yang benar-benar itu tadi kehitung tidak benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya Rasulullah SAW jawab, as-salatu ummul ibadah. Salat itu adalah induknya dari semua ibadah. Makanya apabila salat kita itu benar, semuanya yang lain itu kehitung benar oleh Allah. Sebaliknya apabila salat kita itu salah di hadapan Allah, maka yang lain yang benar-benar itu juga kehitung salah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang itu hidup tergantung salat. Bahagia dan tidak bahagianya itu juga tergantung salat. Salat yang benar, ngaji yang benar. Agar ibadah kita semuanya dicatat benar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat saya sampaikan di pagi hari ini. Intinya, salat kalau kepingin diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka belajarlah ilmu salat dan belajarlah salat khusyuk. Dengan ilmu pasti khusyuk. Kalau tidak dengan ilmu, salat kita itu pasti tidak khusyuk. Mudah-mudahan kita selalu dikaruniai ilmu yang benar oleh Allah, ilmu yang manfaat oleh Allah, sehingga ibadah kita semuanya dicatat oleh Allah sebagai ibadah yang benar di hadapannya dan diterima di hadapannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma la tada' fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta
ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وقعودنا وسجودنا وتسبيحنا وتهليلنا وتضرعنا وتخشعنا ولا تضرب بها وجوهنا يا إله العالمين وتمم تقصيرنا يا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. بحق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد خير خلقه وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Insyaallah pertemuan berikutnya kantin setunggal ya, terus pindah ya Selasa depan. Insyaallah nanti saya jelaskan masalah zakat. Masalah zakat. Insyaallah nanti mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita, mempertemukan kita kembali. Nanti saya jelaskan apa saja yang harus dizakati. Kan kita cuma fahamnya zakat mal dan zakat fitrah. Padahal banyak yang harus dizakati. Insyaallah Selasa depan insyaallah nanti saya jelaskan masalah itu. Ada yang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma shalli